Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 71 yang berbunyi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tertindas itu baik bagi umatnya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di dalam hidupnya yang mau tertindas atau tertekan oleh datangnya sakit penyakit dan berbagai pergumulan lainnya. Hadirnya sesuatu yang membuat kita umat manusia ini menjadikan kita tertindas oleh sakit itu tentu saja sangat menyakitkan. Meskipun tertindas atau terganggu oleh adanya kesehatan yang tidak prima, kita sakit itu memang tidak nyaman. Akan tetapi sebenarnya rasa tertekan, rasa tertindas, rasa sakit oleh adanya kesakitan itu adalah hal yang perlu terjadi dan baik bagi kita umat manusia ini. Sebab ketika kita merasa sakit, maka sebenarnya hal itu bagaikan alarm yang menyala di dalam tubuh jasmani maupun rohani kita. Jasmani atau rohani kita ini meminta perhatian dari diri kita bahwa sedang ada yang tidak beres dengan tubuh kita ini. Membuat kita segera pergi ke dokter atau melakukan diagnosa, sehingga ketertindasan atau ketertekanan akibat sakit penyakit itu, maka kita pun terlihat jelas dan bisa dengan segera diobati. Walaupun demikian, ada juga banyak di antara kita umat manusia ini yang tertentu sifatnya yang tidak merasakan adanya sakit. Sayangnya, tidak merasakan sakit itu bukan berarti ia tidak bisa atau sedang sakit. Hal ini yang justru bisa berbahaya, karena tidak merasakan sakit, maka ia justru tidak menyadari kalau ada yang tidak beres dengan baik tentang tubuh jasmaninya maupun juga rohaninya. Maka dampaknya adalah bahwa sakit penyakit itu berkembang dan menyebar kemana-mana di dalam tubuhnya. Di dalam beberapa kasus ada orang yang tidak merasa sakit, sehingga pada akhirnya ketika melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, tiba-tiba saja dijumpai kenyataan bahwa ia sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir. Haruslah kita sadari bahwa sesungguhnya tertindas, tertekan oleh adanya rasa sakit penyakit itu sudah pasti tidak menyenangkan. Akan tetapi sesungguhnya hal itulah yang bisa dan dapat menyelamatkan kita dari ketertindasan, dari ketertekanan kita, umat manusia ciptaan dan milik Sang Pencipta, dari rasa sakit penyakit apapun juga. Oleh sebab itu yang telah, sedang, dan akan menyadarkan diri kita bahwa Tuhan sudah mendesain tubuh jasmani maupun rohani kita ini sedemikian rupa, lengkap dengan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dari ketertindasan, dari ketertekanan, dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak begitu saja bisa terbebas lepas dari rasa tertindas, rasa tertekan, atau stres dari adanya sakit penyakit itu. Kita umat manusia, ciptaan, peliharaan Tuhan Sang Pemilik hidup dan mati kita ini, Dia sungguh maha tahu persis apa yang ada di dalam
permasalahan maupun persoalan dan segala bentuk pergumulan hidup kita di dalam diri kita ini sendiri, supaya dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, kita harus selalu mau mempedulikan hidup kita ini. Memang sungguh tidak menyenangkan saat kita dikritik, namun bukankah kritikan itu yang justru dapat menyelamatkan kita dari segala bentuk kesombongan, tinggi hati, egoisme yang kita miliki? Adalah juga tidak menyenangkan pada waktu kita menghadapi permasalahan atau pergumulan atau persoalan hidup, namun bukankah dengan munculnya permasalahan atau pergumulan itulah yang justru membuat kita harus mau bergantung, berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita ini kepada Tuhan Allah Bapa kita, Sang Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup kita. Apabila kita analogikan bahwa kita sedang terjangkit virus atau bakteri, maka penyakit tertentu itu malah akan membuat kita imun atau menjadikan adanya kekebalan tubuh kita secara alami. Bukankah masalah atau persoalan itu justru menjadikan kita memiliki stamina jasmani maupun juga rohani kita yang kuat dan kokoh? Sebagaimana hal sakit penyakit datang dan hadirnya tidak bisa kita tolak, maka demikian jugalah permasalahan maupun pergumulan hidup kita itu akan datang dengan sendirinya. Tentu saja yang penting adalah bagaimana kita merespons, menjawab setiap datangnya masalah atau pergumulan dengan perspektif yang tepat, sehingga masalah, persoalan, atau pergumulan hidup kita itu tidak menjadikan kita terpuruk. Namun masalah, persoalan, dan pergumulan hidup kita itu justru membuat kita mampu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Bapa Sang Pemelihara hidup kita. Sebagaimana adanya rasa sakit, penyakit itu bisa membuat kita merasakan sesuatu yang baik bagi kita, maka masalah atau pergumulan hidup kita ini, dampak ketertindasan dalam bentuk apapun juga bisa dan dapat menyelamatkan kita. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Alkitab. Di Roma 8 ayat 28 ini mengungkapkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu boleh berkumandang di hati kami, sebagaimana juga pemazmur dapat mengungkapkan isi hatinya bahwa dia tertindas itu baik baginya, supaya dia belajar dari ketetapan-ketetapan-Mu sendiri oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak bertindak melakukan segala sesuatu itu hanya mau menuruti keinginan maupun kekuatan diri kami sendiri yang dalam segala hal serba terbatas. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami untuk dimampukan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.